Halo Sobat WT46, balik lagi di channel ini. Oke, sekarang yang di part 2 ya, tentang refreshmentnya Motobanya WT46. Oke, mungkin saya akan mulai dulu dari suplai bahan bakar ya. Jadi di suplai bahan bakar itu kan ada fuel pump pastinya ya kan, yang memompa bahan bakar untuk ditembakkan ke injektor ya. Tuh, kemudian pastinya ada filter bensinnya. Nah, itu keduanya sudah saya refresh juga, saya ganti baru sekalian, karena kalau ganti fuel pump itu harus turun tangki di Lancer ini. Jadi waktu itu saya minta bengkelnya untuk sekalian aja dikuras tangkinya, karena juga nggak tahu kan histori pemakaian dari owner sebelumnya, dia pakai bahan bakar yang berkualitas apa tidak. Jadi ya lebih baik sekalian aja, toh biar satu jalur itu semua ke refresh. Oke, kemudian kita lanjut pindah ke bagian depan. Mungkin dari sistem pendingin dulu ya. Jadi di sistem pendingin itu komponennya ada beberapa komponen, dan saya sudah refresh satu jalur full depan dan belakang. Nah, apa aja sih jalur depan dan belakang yang saya maksud itu? Oke, pertama dari jalur depan ya. Jalur depan itu yang terlihat adalah ada radiator dan selang radiatornya. Untuk radiator saya sudah ganti, sementara ini masih pakai yang satu play. Kemudian untuk selangnya kan ada dua, atas dan bawah. Itu kemarin coba nyari yang original, cuma yang saya dapat itu hanya salah satu selangnya aja, yaitu bagian bawah. Sedangkan bagian atasnya kebanyakan di Surabaya ini kosong, dan saya coba cari online pun juga susah. Jadi akhirnya saya putuskan untuk membeli yang aftermarket aja gitu. Dan alhamdulillah saya dapat yang Samco warna biru itu, atas bawah. Itu bagian depannya. Kemudian di bagian belakang itu banyak. Kalau bagian belakang, mungkin bagian belakang itu pertama kita mulai dari termostat dulu ya. Jadi termostat itu ternyata ini nggak ada termostatnya sebelumnya. Jadi mungkin ya dulu mungkin dilepas karena susah nyarinya ya, zaman dulu termostat mungkin lah ya. Ini asumsi saya aja. Saya minta sama bengkel, ya udah sekalian dibalikkan ke normalnya. Jadi saya pasang lagi termostatnya. Kemudian di rumah termostat itu juga ada satu pipa L ya, itu saya sudah ganti juga karena kropos gitu. Ya wajar ya, namanya juga mobil sudah berumur ya, pasti musuhnya adalah kropos, nggak jauh-jauh dari itu. Terus kemudian di belakang tuh ada pipa bypass, itu juga saya ganti, saya refresh karena ujung-ujungnya juga kropos. Kemudian ada selang bypassnya juga. Ya, kalau selang ini kan kalau umur itu kan biasanya membuat keras kan ya, dan rawan untuk pecah atau retak-retak gitu kan. Jadi sekalian aja diganti. Terus kemudian ada dua selang kecil juga yang ke servo, itu juga saya ganti juga. Dan tak kalah pentingnya adalah water pumpnya juga ikut saya ganti, karena setelah dibuka itu dia ada keraknya. Kemudian ada di satu titik itu yang harusnya nggak ada coolant lewat situ, tapi ternyata ada bekas coolant, berarti kan ada indikasi kebocoran. Mungkin kebocorannya adalah di seal-sealnya. Jadi ya udahlah, ganti aja semua gitu. Jadi satu jalur tuh sudah fresh semua, sudah diganti. Oke, kemudian kita ke ini ya, timing belt. Pastinya timing belt udah saya ganti juga, karena ini cukup krusial juga. Satu kan nggak tahu histori dari owner sebelumnya, kapan terakhir ganti timing belt, sudah berapa lama pakai. Memang kalau secara kasat mata itu dilihat masih aman, belum pecah-pecah. Cuma ya daripada nanti kalau putus nyabet kemana-mana sampai klep bengkong, itu kan malah amsyong ya, totalnya jadi lebih banyak. Jadi ya udah ganti timing beltnya. Terus kemudian fan belt, pastinya fan belt AC, semua fan beltnya saya ganti semua.
Terus kemudian kalau untuk mesin, blok mesin masih belum ini ya, masih belum saya sentuh. Sama headnya juga, packing headnya juga itu belum saya sentuh. Busi pastinya, busi saya ganti. Saya pakai businya standarnya Lancer 3 ini, yaitu yang seri BK5E dari Mitsubishi. Terus kemudian kampas kopling juga udah saya refresh karena ini juga pengaruh dari lemotnya. Kemudian ya jaga-jaga aja daripada di jalan nanti kampasnya habis kemudian harus di towing kan. Ya udahlah, sekalian juga aja saya refresh kampas koplingnya. Oke, mungkin dari segi ini ya pincang enggaknya mesin ya, RPM-nya stabil apa enggak. Nah, itu komponen yang salah satu faktor yang membuat RPM stabil apa enggak itu adalah servo ya, atau ISC. Nah, soal ISC ini memang kapan lalu itu saya mulai melihat ada gejala servonya saya itu mulai nggak normal. Jadi mulai kalau dinyalakan AC itu dia naik turun. Nah, itu salah satu ciri bahwa servonya mulai bermasalah. Jadi idle up AC-nya nggak main gitu. Jadi dia nggak stabil, naik turun. Sampai akhirnya waktu itu saya coba akalin ya pakai idle up-nya Great Corolla. Tapi satu waktu itu ya sampai servonya benar-benar kena gitu. Jadi nggak hanya idle up-nya ketika AC nyala saja, tapi AC nggak nyala pun juga satu waktu itu sampai naik turun nggak stabil. Nah, itu udah pasti ciri-ciri servonya udah minta dilem biru gitu. Jadi servo saya ganti baru. Terus kemudian ini, jadi waktu itu sempat cek engine-nya itu nyala gitu. Cek engine nyala, kemudian coba di scan. Nah, ketika di scan itu ada salah satu kode itu bilang bahwa errornya di daerah MAF sensor. MAF sensor itu yang posisinya ada di filter udara sebelum dia ke throttle itu. Jadi kan ada satu kotak itu. Nah, itu MAF sensor itu yang mengatur lah, yang connect ke ECU gitu. Nah, itu kedetek di situ. Jadi MAF sensornya bermasalah. Akhirnya saya coba hubungin mekanik kan. Kebetulan dia punya stok MAF sensor yang baru. Sebenarnya bukan baru new banget sih, tapi repairan dan bekerja gitu. Kita dicoba dilepas, dipasang, hilang cek engine-nya. Jadi memang ya udah mau nggak mau MAF sensornya harus dilem biru juga gitu. Akhirnya ya udah saya ganti juga, karena hilang gitu loh. Tadinya kalau itu nggak hilang ya alternatif problem yang kemungkinan yang kedua adalah ECU bermasalah. Tuh ya saya berharap banget lah tuh jangan sampai ECU-nya bermasalah gitu. Cukup MAF sensor aja gitu. Ya alhamdulillahnya ternyata cuma MAF sensor. CE-nya, cek engine-nya langsung hilang. Itu udah saya refresh juga. Kalau kopling itu kapan lalu master koplingnya, master kopling yang atas bukan yang bawah. Jadi yang atas itu, jadi saya lagi bepergian terus habis itu koplingnya loss, nggak nyantol. Jadi mau masukin gigi itu nggak bisa karena ya itu master koplingnya bermasalah. Itu akhirnya saya ganti, saya pakai punyanya merek second apa kok nggak salah. Akhirnya ganti. Nah, itu isi yang udah saya refresh untuk master koplingnya. Kalau untuk master rem masih belum saya refresh karena satu belum ada indikasi kebocoran juga. Jadi ya udah saya masih biarkan dulu aja. Terus apa lagi ya? Oh iya, yang terakhir ini kipas radiator itu. Kipas radiator juga motor fan sama blade-nya itu saya udah refresh karena terakhir itu putarannya memang sudah mulai lemah, cuma masih saya biarkan, ya udahlah, nanti aja sebulan lagi lah ganti gitu.
ternyata saya lupa lupa monitor lagi setelah 1 bulan. Terus dipakai sampai suatu waktu dia motornya nggak bekerja lagi, tapi dia panas sehingga membuat blade-nya itu, kipasnya itu leleh gitu. Jadi leleh terus nyantol di radiator. Ya alhamdulillah radiator masih aman, itu udah saya ganti. Ya kira-kira itulah yang untuk bagian mesin sementara ini masih berprogres. Jadi yang urgent dulu aja yang saya refresh. Oke, cukup sekian ya untuk di part kedua ini. Jangan lupa untuk like video ini serta subscribe YouTube channel WT46 ini ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di vlog-vlog refresh Motobanya WT46 selanjutnya. Bye bye, adios.